semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saat ini kita masih diberi kesehatan ya. Kita bisa untuk pembelajaran. Alhamdulillah kita harus terus muhasabah diri bahwa umur kita belum tentu kesananya panjang. Jadi perbanyaklah mencari ilmu ya. Jangan pernah malas untuk mencari. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk nama yang dipanggil bisa angkat tangan ya. Sini Alif Hermawan hadir, Andi Saputra hadir, oke. Berlin Herawati hadir, Zia Syakirillah hadir, Yulia Amelia hadir. Oh, ini hadir semua ya semuanya. Alhamdulillah ini semuanya masuk ya, alhamdulillah ya. Walaupun nanti ada yang izin bisa konfirmasi dulu ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak kita hari ini akan membahas materi mengenai apa? Yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita harus benar-benar belajar agama? Karena agama itu ya tiang kita, tiangnya Islam ya. Tanpa kita misalnya cuma tuh berilmu, tapi kalau ilmu akhiratnya nggak ada ya nol. Ya. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan juga akhirat seperti itu. Oke, sebelum masuk ke materi ini, teman-teman tahu nggak malaikat itu apa? Apa? Malaikat adalah makhluk. Ya benar, makhluk. Ya, Alif. Malaikat. Oke, Alif menjawab bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, Hilya, apa malaikat? Ya. Oke, jadi Hilya bilang kalau malaikat itu yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Oke, teman-teman, jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya dan malaikat diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugasnya malaikat? Yaitu mencatat amal baik dan buruk manusia, mengurus segala urusan ya yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih beriman kepada malaikat itu rukun iman keberapa? Iya, Zia? Rukun iman yang kedua ya, rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Kemudian sifat dan perilaku malaikat itu apa saja? Ada 3 ya. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat tidak makan dan minum. Kemudian yang ketiga apa? Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Baiklah teman-teman, apakah dari sini dari yang Ibu jelaskan ada yang berkaitan? Baik, Alif 4. Oke, Alif di sini bertanya ya, apa sih tugasnya malaikat Jibril sama Mikail? Ya, jadi tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, lalu malaikat Mikail menyampaikan rezeki ya. Jadi malaikat Jibril itu ibaratnya pengantar pesan ya. Jadi Allah ke para nabi ya. Jadi malaikat Jibril itu adalah pengantar pesan ya, istilahnya pengantar pesan. Nah, itu langsung ya dari Allah kepada nabi, kepada para nabi ya. Jadi malaikat Jibril itu ya ibaratnya seperti pengantar pesan ya, istilahnya. Nah, itu langsung dari Allah. Apalagi pas zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril itu sering bermandir ya, istilahnya menyampaikan wahyu kepada para nabi ya. Malaikat Mikail apa? Malaikat Mikail itu menyampaikan rezeki yang Allah kasih kepada manusia. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Berlin. Oke, tadi Berlin bertanya, apakah malaikat mencatat amal buruk dan baik itu bisa mencatat dalam bersamaan? Maka jawabannya yes, betul. Malaikat itu nggak pernah tidur.
Jadi dia bisa mencatat amal baik sekaligus diri kita. Misalnya kita mau baik, tapi hati kita niatnya jelek, itu bisa bisa kecatat langsung ya, bisa ke record langsung, itu dicatat secara bersama. Karena malaikat yang mencatat amal baik dan diri kita menjadi hati kita, jadi selalu mata kita lebih kita. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah pembelajaran kita selesai ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa nambah keyakinan kita ya terhadap agama kita. Dan semangat juga jadi pribadi yang baik ya, karena kita tahu setiap amal diri kita pasti akan dicatat oleh malaikat. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang baik ya, harus menjadi orang yang baik. Jangan pernah bosan ya. Tetap semangat belajar, jaga akhlak, jaga perilaku, dan jangan lupa dekat sama Allah ya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya, anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.